Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Putri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Sulfahrul Amin, SPD, MPD. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama yaitu hakikat pembelajaran IPS. Hakikat ilmu pengetahuan sosial sebagai cabang mata kuliah merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Pembelajaran IPS merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu sosial yang dipelajari dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Adapun pengertian IPS menurut Somantri, yakni pembelajaran IPS adalah seleksi dari beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis yang bertujuan untuk pendidikan. IPS juga merupakan ilmu yang mempelajari atau ilmu yang berkaitan dengan lingkungan sosial serta cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam anggota masyarakat. Baiklah, untuk penyampaian materi yang kedua yaitu konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada antropologi. Antropologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kebudayaan manusia, baik itu kebudayaan prasejarah maupun kebudayaan pada zaman sekarang pada saat ini. Antropologi mengkaji kebudayaan pada setiap tingkatan pada perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, baik itu dari zaman berburu, zaman mengumpulkan makanan, zaman bercocok tanam, dan zaman industri. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana langkahnya sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin tidak terbatas. Kemudian yang ketiga ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia pada masa lampau. Kemudian yang keempat ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Kemudian yang kelima ada ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang kebijakan umum, tentang bagaimana penggunaan kekuasaan di dalam masyarakat sebagai cerminan dari pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada sosiologi. Sosiologi berasal dari dua gabungan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu socios atau teman dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia di dalam individu ataupun kelompok. Baiklah, untuk penyampaian materi yang ketiga yaitu penanaman dan nilai dalam pembelajaran IPS. Penanaman sikap dan sikap mental dalam pembelajaran IPS tidak bisa dilepaskan dari pengajaran nilai dan sistem nilai yang telah berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, strategi pengajaran nilai dan sistem nilai dalam pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan dan membina sikap mental yang baik dengan cara pendekatan yang saintifik melalui nilai religius, nilai filsafat, nilai edukatif, nilai teoritis, dan nilai sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain secara kompleks dan sosial yang bersifat spesifik sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan masyarakat adalah kelompok manusia atau kelompok individu yang tinggal pada suatu tempat dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan adalah media untuk makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, serta memiliki karakter dan fungsi yang sama yang memiliki hubungan timbal balik di mana manusia memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Struktur sosial adalah suatu tingkatan di dalam masyarakat. Salah satu contoh konkret dari struktur sosial yaitu sistem kasta, yaitu biasanya andi dan puang. Kemudian pranata. Pranata sosial adalah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila perorangan atau kelompok saling bertemu atau bertukar sapa. Dampak masuknya budaya asing di Indonesia yaitu
terjadinya perubahan kebudayaan, terjadinya pembaruan kebudayaan, modernisasi, guncangan kebudayaan, dan melemahnya nilai-nilai sosial budaya bangsa. Dampak ini memberikan dua hal, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa pada saat itu. Cara ini dilakukan karena bangsa Indonesia pada saat itu belum stabil di berbagai bidang, dan untuk menarik simpati dunia agar Belanda mau membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pembangunan adalah perubahan seluruh aspek sosial, baik itu politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ekonomi Indonesia pada saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.